Soul Ministry mempersembahkan pengajaran dengan topik The Kingdom of God 2. Saya percaya pengajaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Tuhan pada waktu mengirim kita ke dunia ini, Adam terutama pada waktu dikirim ke dunia ini, ada sesuatu yang pasti ya. Jadi burung diciptakan sudah ada built-in kesuksesan, dia bisa terbang. Ikan diciptakan oleh Tuhan, dia sudah built-in, dia bisa berenang. Jadi kalau kita bisa melihat segala sesuatu di dunia ini ada purpose, ada tujuannya. Jadi kalau burung aja ada satu tujuannya, dia bisa terbang, dan Tuhan ada built-in kesuksesannya, ikan juga sama. Dan kita percaya Adam juga waktu diciptakan oleh Tuhan ada built-in kesuksesan di situ. Nah, terus kita belajar soal itu ya, kira-kira. Dan akhirnya kalau bisa kita katakan bahwa kan ada built-in tersebut, ada yang namanya panggilan. Panggilan itu kalau misalnya saya katakan kasarnya itu kalau mau secara jelas adalah tujuan hidup. Jadi ikan diciptakan Tuhan, built-in kesuksesan ada, tetapi ada tujuannya. Saya pernah lihat ada satu ikan salmon ya. Itu luar biasa nih ikan ini. Ikan ini dia bertelur, jadi ikan bertelur itu di hulu sungai. Jadi hulu hilir itu berarti di dekat laut ya. Jadi hulu itu ada di atas. Dan ini ikan salmon, dia pada waktu dia bertelur, dia bukan di laut. Tetapi ada tujuan hidupnya si salmon itu, dia akan kembali ke kelahirannya, yaitu di hulunya. Jauh sekali, dia benar-benar luar biasa. Dan akhirnya pada waktu dia sampai di hulu, dia bertelur. Waktu dia bertelur, akhirnya dia mati. Itu ikan. Jadi si ikan ini dia akan telurnya akan berkembang, ikan salmon tersebut menjadi ikan kecil, dan dia lari lagi ke laut. Waktu dia lari ke laut, dia udah ada built-in, memang ya nggak semua dia punya telur itu akan tetapi dia punya ada sekumpulan ikan tersebut dan berhasil hidup dan sampai ke laut. Di ujung sana, berapa tahun kemudian dia balik lagi. Itu luar biasa, nggak ada saintis yang bisa menjelaskan kenapa nih ikan jauh-jauh lagi dia datang lagi ke hulu untuk bertelur lagi. Tuhan ciptakan ada suatu hal yang luar biasa. Ada sesuatu kupu-kupu. Dia bisa berterbang dari Meksiko ke Kanada kayaknya ya, saya lupa ada satu benua. Dan si kupu-kupu ini dia dari generasi ke generasi, 4 generasi kayaknya, dia bisa sampai ke Kanada. Jadi binatang aja ada tujuan hidupnya, ada panggilan hidupnya, perjalanan. Dan pada waktu mereka ada panggilan hidup dan tujuan hidup, dia fokus, benar-benar fokus. Jadi waktu dia bangun tidur, ini yang mesti saya kerjakan. Ini mesti saya lakukan. Semua tenaga, semua waktu, semua dia punya effort dikhususkan untuk menjadi panggilan dia, tujuan hidup. Nah, kita belajar di sana, kalau binatang aja mempunyai ada panggilan seperti itu, ikan seperti itu, burung seperti itu, insek aja mempunyai panggilan luar, kupu-kupu itu insek ya. Apalagi manusia, Tuhan ciptakan ada sesuatu. Mungkin itu yang saya kemarin ceritakan ya. Jadi pada waktu kita dipanggil sama Tuhan, bahwa kita tahu rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera ya. Saya ingat sekali pada waktu dibukakan, waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia bukan seperti kayak nggak ada angin, nggak ada hujan. Ya sudahlah, karena sudah tidak ada orang lagi, sudah waktunya sudah juga terlambat.
Ya sudah, Tuhan Yesus datang, yuk kita fight dengan keadaan tersebut, bisa berhasil, bisa tidak. Enggak. Waktu Tuhan Yesus datang, dia punya kondisinya, kalau firman Tuhan katakan sudah genap waktunya. Genap itu bukan soal waktu genapnya, tapi lingkungan semuanya itu genap dan menyokong Yesus. Ingat ada kejadian Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis aja diutus sama Tuhan untuk mempersiapkan jalan. Begitu luar biasa bahwa waktu Tuhan Yesus masuk itu sudah dipersiapkan oleh Tuhan dan genap waktunya. Dan dikatakan genap waktunya semuanya, kalau bahasa Inggrisnya work together to help Jesus. Kalau bisa dikatakan semuanya membantu Yesus untuk menggenapi panggilan dia. Kalau begitu katakan bahwa Yesus diam aja? Enggak. Yesus enggak diam aja. Dia mempersiapkan waktu 30 tahun hidup dia. Jadi waktu ada segala sesuatu dikatakan belum saatnya. Tapi dia mempersiapkan diri dia luar biasa. Dan orang lain waktu umur 12 tahun kalau nggak salah, Tuhan Yesus sudah bisa berkhotbah. Luar biasa, umur 12 tahun dia sudah bisa bertanya sama orang Farisi nggak bisa jawab. Pertanyaan-pertanyaan anak kecil yang luar biasa. Dan Tuhan Yesus pun menjelaskan, bukan hanya bertanya, juga menjelaskan sesuatu apa yang adalah firman Tuhan, dan semuanya amazed itu tertegun dengan Tuhan Yesus. Tapi dia enggak melakukannya, bukan enggak melakukan, dia tidak langsung berjalan, tetapi bukan menunggu waktunya ya, dia mempersiapkan diri dia. Nah, pada waktu panggilan kita, tujuan hidup kita ini bukan berdiam diri, nanti Tuhan akan atur kemana. Enggak. Tuhan katakan bahwa bersiap sedialah senantiasa untuk mempertanggungjawabkan imanmu. Dikala kita mempersiapkan diri kita benar-benar mengambil waktu kita, mengusahakan waktu kita, bekerja dengan sekuat tenaga untuk mempersiapkan diri kita. Jadi kita tidak bermalas-malasan dan benar-benar luar biasa. Dan yang Tuhan panggil itu bukan pekerja. Tuhan panggil kita bukan untuk disuruh-suruh sesuatu. Dalam firman Tuhan di kitab Kejadian 2, Tuhan katakan, Tuhan menyetop segala sesuatu, semak belukar belum ditumbuhkan, air pun tidak diturunkan, karena tidak ada orang yang mengusahakan tanah tersebut. Dan ini luar biasa. Dan ini adalah Tuhan mencari, dikatakan mengusahakan, ini adalah manager. Di mata Tuhan, waktu Tuhan memanggil dan mempersiapkan Adam dan Hawa, bukan sebagai pekerja yang disuruh-suruh, tetapi dia menjadi manage di mana? Manage itu artinya adalah dia mengusahakan tanah Tuhan, atau benar tanah Tuhan ya, bukan tanahnya Adam. Itu dikatakan diberikan hak untuk mengusahakan, tapi tanah tersebut adalah miliknya Tuhan. Dan Tuhan meminta pertanggungjawaban kepada Adam apa yang sudah dihasilkan. Dan manajemen adalah kita mengerjakan harta orang lain. Itu manajemen. Kenapa? Kita bertanggung jawab. Kalau harta kita, jujur, misalnya saya mobil saya, rumah saya kalau saya beli dengan uang saya sendiri, punya saya sendiri, saya nggak perlu bertanggung jawab kepada orang lain. Mau saya bersihin, saya pernah punya rumah dulu, saya nggak pernah cat, saya beli. Dari pertama kali beli sampai mau jual, saya nggak pernah cat. Mau sincia, kalau orang-orang Chinese, itu kalau dia sebelum Chinese New Year, sebelum tahun baru Chinese, itu namanya pamali kalau nggak ngecat rumah. Pamali adalah bahasa Sundanya itu, bahasa Indonesianya apa ya soal pamali? Dosa, haram, bisa dikatakan perbuatan yang nista bagi orang Chinese, bagi orang China. Saya nggak pernah cat selama 3 tahun. Itu rumah tapi bagus-bagus aja sih. Kapan waktu dicat? Pada waktu sebelum dijual, dicat dulu. Jadi akhirnya laku juga. Tetapi saat itu saya nggak ada bertanggung jawab kepada siapapun, saya nggak pernah cat rumah tersebut. Tapi kalau rumah ini adalah misalnya rumah orang lain, atau misalnya saya ingat sekali ada saya punya kakak, dia punya kerja kepada satu perusahaan, luar biasa orang tersebut. Saya panggilnya kakak saya berarti perempuan, suaminya laki-laki. Kalau saya pakai Chinese-nya namanya Cihu. Kalau bahasa Indonesianya ipar laki-laki ya, ipar laki-laki.
dia kerja di perusahaan besar, setiap pagi dia dikasih inventaris mobil, dicuci sama dia setiap hari. Saya juga bengong. Dan saya luar biasa, ini orang rajin sekali ya. Padahal dia itu dulu lulusan SMA dan tidak punya titel segala macam, tapi karena dia rajin dan dilihat sama bosnya bisa dipercaya, akhirnya jadi manajer dan dia memegang wilayah di Jawa Tengah. Semua wilayah Jawa Tengah dia pegang. Jadi dia jualan bumbu masakan, bingung juga dari bumbu masakan sampai alat bangunan. Gimana caranya saya nggak ngerti deh. Dia punya ini kaca nako yang dia punya yang dulu tuh yang sekarang udah nggak pakai lagi ya, kaca nako yang begitu. Dia pegang distributor yang se-Jawa Tengah. Tapi walaupun dia jadi manajer, dia nggak punya supir. Setiap pagi dicuci mobilnya, luar biasa. Kenapa dicuci? Karena sebelum dia berangkat ke tempat kerja, mobil itu tuh sudah bersih. Itu manajemen, manajer yang baik. Artinya pada waktu diberikan inventaris dari kantornya, dia pelihara. Dan akhirnya setiap perkara kecil, setiap perkara besar, dia mulai dari awal luar biasa. Kalau saya mau cerita sedikit saksian orang lain. Dia itu pertama kali jualan kunci. Jualan kunci anak kecil. Ya kunci mobil, kunci rumah kecil ya. Tapi dia bukan jualan satu. Dia menjadi distributor alat kunci ke kunci-kunci yang di mana-mana. Pernah lihat ada toko kunci yang jual gitu kan? Banyak sekali kunci-kunci, dia yang supply itu. Kunci-kuncinya. Jadi pada waktu menawarkan barangnya, dia bukan PO. Dia bawa barangnya di belakang sini. Berapa banyak kok? Berat sekali. Itu besi. Kalau satu kantong tas isi besi semua, emang kapuk. Kalau kapuk enteng gitu ya. Itu satu tas penuh, dia bawa. Dan dia jalan kaki kemana-mana. Luar biasa dia dia lulusan SMA, dia nggak punya kayaknya dia nggak lulus SMA apa saya nggak ngerti deh. Karena dia nggak punya koneksi segala macam, waktu dikasih bekerja seperti itu dia lakukan. Dia turun masuk, dia nggak ada mobil, nggak ada motor juga, saya juga bingung. Dia turun naik bus, menawarkan kunci-kunci ke tukang kunci. Mungkin karena dia sudah punya langganan, dia setiap minggu datengin, Pak kunci apa segala macam. Dan langsung dibawa di sininya. Dan apa yang terjadi, dia sampai hari ini dia sakit di sini. Dia ada problem di sini. Tapi dia awal bekerja seperti itu. Dia setia perkara kecil dan dia memanage waktu dia segala macam. Dan akhirnya kalau saya cerita sedikit kakak saya ini, dan akhirnya pada waktu dia married dengan kakak saya yang perempuan, dia disukai oleh satu orang kaya, bukan distributor, toko onderdil mobil. Luar biasa ya. Di sini kalau misalnya ada toko mobil, hartanya banyak. Mungkin hartanya bukan gak kelihatan. Toko itu spare part mahal-mahal semua. Mungkin tokonya kecil, tapi spare partnya banyak sekali. Ada seseorang ini dia suka sama dia. Dan lumayan membangun hubungan. Tetapi ada yang laki-laki ini yang ini sekarang jadi ipar saya, dia nggak punya apa-apa. Gajinya aja kalau bisa saya katakan, saya ingat sekali, benar-benar minim sekali. Saya ingat sekali bagaimana dia itu, kakak perempuan saya ini, dia memulai di pernikahan dia, itu anaknya makan bukan daging, tapi kaki ayam direbus, dikasih wortel, akhirnya menjadi kuah. Akhirnya karena kan kalau ayam kan ada sarinya ya diambil, dan dia nggak mau beli kayak kaldu kecil-kecil, dia bilang nggak sehat. Dia cuma rebus kaki ayam karena kaki ayam yang paling murah. Direbus kaki ayam tersebut, kuahnya dikasih makan ke anaknya. Dia sama suaminya makan kaki ayamnya tersebut. Enak, pasti enak. Saking minimnya dia punya kehidupan dia. Tetapi pada waktu kakak saya memilih antara yang punya order di motor sama yang dia tanya sama saya, pilih yang mana ya? Kira-kira dua-duanya sayang sama saya, dikatakan. Memang ya sayang gimana, tapi saya katakan yang nggak punya ini lebih care, dia lebih bisa memanage, dia lebih sayang sama dia. Apa yang terjadi, saya suruh pilih yang
nggak punya uang tersebut. Dan luar biasa, waktu awal-awal di pernikahan dia, luar biasa. Tapi dua-duanya nggak pernah ngeluh. Dia memanage uang mereka, waktu mereka, itu benar-benar luar biasa. Dan waktu saya susah dulu, saya mempraktekkan apa yang mereka dulu. Makanya saya kata waktu ke istri saya nggak pernah kasih daging kepada istri saya. Walaupun saya nggak punya uang, gimana? Daging itu saya bekuin, saya potong tipis, sekali masak cuman 5 lembar apa 10 lembar. Setiap hari masih makan daging. Hebat, luar biasa. Karena saya mempraktekkan. Dan apa yang terjadi? Manage, mengusahakan. Apa itu manage? Mengusahakan harta orang lain. Bahwa apa yang kita miliki ini kita mesti manage. Tuhan mencari kita manajer-manajer. Bukan kita katakan enggak cukup. Enggak. Pasti cukup. Kalau misalnya Adam katakan dia kecapean, aduh Tuhan saya capek ya. Saya berdiri terus, nggak ada bangku, nggak ada tempat bersandar. Tuhan tolong berikan saya sesuatu untuk bersandar. Tuhan enggak. Tuhan tidak akan berikan kepada kita. Tuhan akan tunjuk, itu pohon. Lakukanlah apa yang mau kamu lakukan dengan pohon tersebut. Dan apa yang terjadi? Kita berpikir, Tuhan sudah kasih namanya kreativitas kalau bahasa Indonesianya, bahwa di dalam memanage hidup kita bukan hanya bekerja. Memanage adalah kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan kepada seseorang. Kalau dikatakan 5 talenta, 2 talenta, sama 1 talenta. Waktu Tuhan kasih 5 talenta kepada orang tersebut, Tuhan berikan tanggung jawab yang besar. Dan Tuhan expect yang besar juga in return, kalau bahasa Inggrisnya dengan sekembalinya. Begitu pula yang 2 dan begitu pula dengan yang 1. Sama juga. Asal dari mana? Manager. Apa itu manajemen? Manajemen nanti ada berhubungan yang namanya ekonomis. Tuhan katakan kuasailah dunia ini. Bukan kita habiskan untuk diri kita sendiri. Tapi Tuhan katakan apa yang akan kamu lakukan dengan barang-barang ini. Tuhan katakan beranak cuculah, bukan brut. Bukan anak dalam bentuk anak, tetapi apa yang Tuhan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan katakan disuruh berkembang. Waktu kita berkembang, Tuhan katakan nggak stop. Setelah kita berkembang, apa yang dikatakan? Berlipat gandalah. Pada waktu kita sudah punya 2 atau 4, nggak stop. Biasanya kalau kita sudah punya 2, Tuhan saya sudah menghasilkan 2, Tuhan saya sudah menghasilkan 4. Enggak. Tuhan katakan berlipat gandalah. Pada waktu berlipat ganda, wah Tuhan saya sudah dapat 100 sampai 200. Enggak. Tuhan katakan penuhilah dunia ini. Kalau dikatakan, wah kalau saya sudah penuhi dunia ini, saya sudah selesai. Enggak. Dikatakan taklukkanlah. Masih ada kita disuruh harus menaklukkan. Menaklukkan dalam arti itu kita benar-benar memanage luar biasa. Dan yang terakhir setelah seperti itu kita lakukan setiap perkara kecil, setiap perkara besar, Tuhan katakan berkuasalah. Dan berkuasa bukan kepada manusia, tapi berkuasa kepada burung, kepada ikan-ikan, kepada semua resources di dunia ini. Saya pernah cerita sedikit. Tuhan katakan di dunia ini ada yang benda yang tidak berharga, ada benda yang berharga. Siapa yang dari sini kalau di rumah ada koleksi yang namanya batu koral, batu kali? Siapa yang koleksi? Saya pernah koleksi, tapi buat ngeluk. Buat bikin cabai. Kenapa kamu koleksi? Buat masak cabai segala macam. Tapi kalau pecah kita buang ya. Tuhan dikatakan suruh kita berkuasa. Kenapa orang dunia bisa sukses? Karena mereka memilih mana yang tidak berharga, dia singkirkan, mana yang berharga, dia ambil. Gunanya apa? Bukan untuk memperkaya diri. Dikatakan suruh kuasailah semua resources di dunia ini. Pada waktu kita menguasai gimana? Bukan untuk memperkaya diri. Tuhan gak pernah mengajarkan kita sebagai manajer untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyak buat diri kita. Enggak. Saya dulu berpikir, Nuh pada waktu Tuhan katakan, kamu bikin bahtera. Saya dulu berpikir adalah Nuh ini semua duit dia dibeliin kayu. Nuh ini dia masih menggembala ya. Saya yakin Nuh itu menggembala juga. Apa yang terjadi mungkin saya berpikir karena 100 tahun, oke, dia punya gembala, punya 15 domba,
Akhirnya yang dijual 5 dijual untuk beli kayu, yang 10. Yang 10 tungguin dia beranak, dapat 5 lagi buat beli kayu lagi. Akumulasi 100 tahun dapatlah bikin kapal. Saya dulu berpikir seperti itu. Karena kenapa? Menfokuskan semua resources kita untuk bikin. Apa yang terjadi? Kita hidup hanya sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Tidak ada sistem. Saya dulu berpikir seperti itu. Karena kenapa? Kalau Tuhan yang suruh, dia akan sediakan segala sesuatu. Setelah saya baca seperti gini, no. Kenapa? Tuhan katakan beranak, cuculah. Dikatakan berlipat gandalah. Ketiga, dikatakan penuhilah dunia ini. Keempat, taklukkanlah. Kelima, disuruh berkuasa setelah itu. Saya percaya hartanya Nuh banyak. Karena dia nggak tahu itu kapan datang. Saya pernah cerita, kalau misalnya Tuhan katakan tahun depan, Tuhan akan datang kiamat, datang misalnya kiamat, apa yang kamu lakukan? Orang-orang akan jual semua hartanya, ya akan semua karena nggak dipakai, akhirnya dia menunggu waktunya Tuhan. Tapi saat itu, waktu Tuhan kasih tahu ke saya, kalau tahun depan Tuhan Yesus akan datang, apa yang kamu lakukan? Saya akan planning, anak saya akan sekolah di mana? Saya akan kasih yang sekolah yang terbaik. Saya akan cari tempat tinggal saya yang terbaik, supaya anak-anak saya nanti bisa hidup lebih baik. Saya persiapkan, lah tahun depan kok Tuhan Yesus datang? Enggak. Nah, saya katakan saya akan persiapkan waktu saya untuk malah lebih bekerja, saya investasi lebih tinggi lagi. Apa yang terjadi? Tuhan katakan sesuai dengan imanmu. Terkadang pada waktu kita melakukan pekerjaan Tuhan, kita hanya fokus dengan pekerjaan Tuhan, panggilan kita nggak ngerti yang namanya investasi. Kita nggak ngerti yang namanya duit, uang yang bekerja buat kita. Seorang manajer yang baik adalah kita melakukan uang tersebut, resources yang Tuhan berikan buat kita. Misalnya saya katakan, kalau kita ngelihat pohon jati, kita pikir, wah keren juga nih pohon jati. Kalau saya bikin arang batok, tahan lama kali apinya ya. Apa yang terjadi? Kamu salah sekali. Kayu jati dibikin arang. Memang apinya akan tahan lama ya. Karena kalau kayu biasa mungkin 5 menit habis, kalau kayu jati mungkin bisa 20 menit baru habis. Jadi abu. Tapi kita wasting. Kita menghambur-hamburkan resources yang Tuhan berikan. Nah, pada waktu Nabi Nuh, pada waktu dia disuruh ditugaskan untuk bikin bahtera, saya yakin dia investasi tanah. Karena kenapa? Dia butuh lahan, untuk mungkin kalau dia fokus adalah gembala, dia fokus untuk tanah-tanah tersebut, mungkin dulu nggak beli ya gembala. Dia akan fokus dengan gembala domba-dombanya, gimana caranya memanage dengan baik. Pegawai-pegawainya dilatih seperti gimana. Panggilan Tuhan dengan aktivitas kita, jangan kita campur aduk. Tetap Tuhan katakan berkuasalah di dunia ini, tetap harus dilakukan. Makanya kalau saya lihat banyak sekali orang-orang, Tuhan katakan orang-orang dunia lebih cerdik dibandingkan anak-anak terang. Karena mereka berpikir gimana cara memanfaatkan resources ini. Pernah saya cerita pada seorang, bagaimana tanah Kanaan, buah anggur, satu anggur itu mungkin segede buah kelapa. Seperti gimana? Karena saya yakin sekali satu tangkai anggur itu dipanggul oleh 2 orang. Berarti gede-gede sekali. Tapi saya setelah orang Israel masuk ke tanah Kanaan, saya nggak pernah dengar lagi kasus seperti itu. Kenapa? Orang Israel tidak mau belajar bagaimana cara bercocok tanam sama orang Kanaan. Orang-orang Israel tidak belajar yang namanya sistem organisasi. Pada waktu musuh datang, bagaimana cara membela. Orang Israel tidak belajar namanya persatuan. Orang Israel tidak belajar berorganisasi. Apa yang terjadi? Dijajah. Dan yang luar biasa, orang Israel belajar. Kejadian dulu 2000 tahun yang lalu, setelah 2000 tahun lagi, 4000 mungkin ya, 2000 tahun ya, 2500 tahun, akhirnya orang Israel belajar. Kali ini saya nggak boleh jadi bodoh lagi. Negara sekarang yang setelah Israel dia masuk ke sekarang di Israel ini, menjadi negara yang militernya kalau bisa dikatakan yang paling kuat seluruh dunia. Bayangin, itu dia berbatasan sama Palestina, Palestina bisa lempar rudal. Piung! Orang Bogor
dia bisa lempar rudal, deket ya dari Bogor, mungkin dari Bogor dia bisa lempar rudal ke Jakarta. Hancur nggak Jakarta seperti itu? Hancur. Kalau sudah dilempar rudal, siapa di sini dilempar batu aja kita bisa nggak bisa nggak bisa nangkis? Ini rudal. Apa yang terjadi? Orang Israel bisa menciptakan alat penangkis rudal yang pertama kali. Dia persiapkan sudah tidak lagi dengan, sorry kalau saya katakan bahwa Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk mengelola semua di dunia ini. Dan Tuhan itu mencari orang-orang seorang manajer. Seorang manajer adalah dia bisa memaparkan dengan mata seperti pohon jati. Apa yang saya bisa lakukan dengan pohon jati ini? Apakah saya mau bikin meja yang mahal? Saya benar-benar memanfaatkan. Pernah saya kasih tahu, seorang manajer pada waktu dia melihat satu bungkus sampah biji mangga, seorang manajer dia nggak lihat itu sebagai sampah. Dia lihat apa yang saya bisa hasilkan dengan biji tersebut. Saya bisa hasilkan menjadi 10 pohon mangga, dan dari 10 pohon mangga saya ciptakan beribu-ribu pohon mangga. Itu yang di kepala. Itu yang dikatakan manusia itu dikatakan belum ada orang yang mengusahakan tanah tersebut. Tuhan pada waktu dia melihat Adam, itu yang dia lihat. Makanya Tuhan katakan pada waktu Tuhan datang meminta, apa yang sudah kamu lakukan dengan 5 talenta ini? Apa yang sudah kamu lakukan? Artinya Tuhan bukan ngomong bahwa keselamatan ini gak ada hubungan dengan keselamatan dengan talenta kita ya. Berbeda sekali. Karena Tuhan katakan pada waktu kita mengakui Tuhan atau Tuhan dalam hidup kita, kita sudah selamat. Tetapi panggilan Tuhan berbeda. Apa yang Tuhan tanya kepada kita, apa yang kamu sudah lakukan dalam hidup ini? Pada waktu kita mengerti bahwa Tuhan mencari seorang manajer, kita akan belajar bagaimana seorang manajer itu bekerja. Bukan seperti seorang yang hanya diurapi saja. Musa saat itu kalau bisa yang dipunya berkata, Musa menerima hikmat dalam mengelola manajemen dari mertuanya ya. Yang dikatakan, Musa, kamu gak bisa bekerja sendiri seperti ini. Kamu dari pagi sampai sore, kamu berhadapan dengan semua orang Israel. 2 juta atau 3 juta orang Israel, saya juga gak ngerti segitu banyak kali ya, 2 jutaan lah kalau dia punya kurang lebih. Mereka berantem gak? Berantem kadang-kadang. Ada barang yang diambil segala macam, mereka semua ngadu kepada Musa. Saya yakin setiap hari pasti pada masalah. Tapi mertuanya Musa memberi saran, kamu gak baik seperti ini. Di dalam memanage hidup kita, kita perlu yang namanya kritikan dari orang. Gak bisa enggak. Jangan kita berkata, saya ini adalah anak-anak Tuhan, berikan urapan sama Tuhan, saya gak perlu orang dunia. Belajar. Saya pernah, kalian kalau mau, bisa dikatakan untuk berkuasa di dalam hidup, kalian harus belajar yang namanya manajemen. Ada yang sekolah manajemen, ada sekolah yang namanya business management. Kalau bahasa Inggrisnya ada gelar namanya Master Business Administration. Apa itu? Namanya MBA ya. Sebuah MBA adalah kita belajar memanage resources yang ada. Kebanyakan dari kita setelah kita menerima urapan dari Tuhan atau pewahyuan dari Tuhan, kita nggak mau belajar lagi touch dengan dunia. Dan Tuhan katakan salah. Nabi Nuh saya percaya sekali dia memanage harta dia. Siapa yang tahu itu bahtera Nuh itu besar sekali loh, besar. Kalian tahu nggak kalau kalian saya baru kemarin lihat di YouTube ada kapal gedenya dari sini sampai di sini kali ya. Enggak segini dari sini ke sini. Kapal tersebut dia bentuknya dari plastik molding. Kalau sekarang kan dia bikin dari kayu dari plastik biasa. Dia itu dari molding kayak ember. Untuk ember. Jadi dibikin di molding langsung botol plastik. Nah cara ini langsung dipres jadi kapal. Kapal seperti segede gini aja, waktu saya lihat di YouTube harganya kurang lebih hampir 50 juta. Plastik. Kapal tersebut 50 juta ya. Bagaimana dengan bahtera? Ya, yang penting asal ngambang aja kok. Saya yakin sekali kalau Tuhan membuat sesuatu, gak ada yang murah. Gak ada yang murah. Itu bahtera Nuh, itu mahal sekali.
Walaupun hanya cuma dipakai cuma 2 bulan, apa 3 bulan, apa cuma 1 tahun. Tapi Nuh mempersiapkan diri kapal. Kapal itu dibuat dari awal sampai akhir, 100 tahun loh. Kalian ada punya pintu rumah yang dari kayu, 10 tahun, 20 tahun udah kena rayap ya. Belum sampai jadi udah kena rayap, mesti ganti lagi. Jadi dengan kata lain, pada Nuh pada waktu dia membuat kapal, dia harus memikirkan yang namanya kayunya benar-benar bagus banget. Kayu ada nama kayu trem besi juga, atau saya nggak ngerti kayu apa yang dia buat. Saya tahu ada nama kayu trem besi, itu yang rayap nggak bisa makan. Itu mahal banget. Mungkin di sini dia punya, saya waktu mau beli kayu trem besi tapi dalam bentuk meja. Dia itu tanpa ada sambungan. Itu kelasnya sama seperti kelas kayu jati dan bahkan lebih mahal. Trem besi. Banyak ya. Itu mahal sekali kayu tersebut. Saya yakin sekali waktu Nuh dia mempersiapkan itu bahan yang paling mahal. Pada waktu bahan yang paling mahal apa yang terjadi, dia mempersiapkan diri. Nggak hanya cuma dia jual kambing untuk beli, tapi bagaimana kambing-kambing ini, lembu-lembu ini dia bisa beranak cucu segala untuk membiayai. Dan apa yang terjadi? Nuh dikatakan setia dalam pekerjaan dia. Itu nggak murah bikin kapal tersebut. Tapi kalau Nuh nggak punya manajemen yang baik, itu kapal nggak jadi. Itu kapal nggak jadi. Kita jangan pikir bahwa Tuhan akan kirimkan dia punya orang-orang, Tuhan akan kirimkan bahan-bahan. Enggak. Tuhan katakan apa yang di tangan kamu. Lakukan. Pada waktu kita bisa berkolaborasi dengan orang, tapi kita perlu dengan kata-kata yang baik dengan orang. Kalau kita tidak bisa berkolaborasi dengan orang, kita nggak punya karakter dalam hidup kita, orang pun akan meninggalkan kita. Waktu Tuhan tanya apa yang ada di kamu, hidup kita, dan apa yang kita hasilkan, karakter kita pun akan dinilai oleh orang lain. Apa yang bisa kita kerjakan pun dinilai oleh orang lain. Sekali lagi, manajemen itu penting sekali. Dikala kita mengerti manajemen, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan kepada kamu. Kalau bisa dikatakan, kok saya mengerti ya soal manajemen. Jadi apa yang mesti saya lakukan? Apa langkah-langkah yang saya mesti lakukan? Apakah saya mesti sekolah lagi? Apakah saya hidup harus mendunia? Tidak. Tuhan katakan bahwa di dalam kita itu ada satu roh yang lebih besar daripada dunia. Pada waktu kita mengerti panggilan kita dan kita percaya bahwa Tuhan memanggil kita dan kita benar-benar mau bekerja di dalam kerajaan Tuhan, di kerajaan Allah, apa yang terjadi? Tuhan akan buka resources tersebut. Yang langkah yang pertama kita lakukan kalau kita sudah mengerti, kita mau nggak ikut di dalam pekerjaan ini? Apakah kamu merasa bahwa kita dipanggil oleh Tuhan di dunia ini untuk melakukan satu pekerjaan baik di dalam Tuhan? Pada firman Tuhan katakan, Paulus katakan ya, kamu semua dipanggil, diberkati, dididik semua untuk melakukan satu pekerjaan baik di dalam Tuhan. Apa itu pekerjaan baik? Kita mau memikirkan enggak? Artinya begini, kalau kita memikirkan diri kita sendiri, kita tidak akan dapat berjalan di dalam rencana Tuhan. Yang adalah kita memikirkan rencana kita sendiri. Berhasil enggak? Berhasil. Orang dunia banyak berhasil dengan rencana mereka sendiri. Tapi ada satu kekosongan yang luar biasa. Kemarin saya ada diceritakan seperti begini. Ibaratnya seperti begini. Siapa di sini yang semua pernah sekolah ya? Kalau di luar negeri, itu sekolah. Dia setiap kelasnya berbeda. Ini kelas sejarah, kita masuk ke kelas sejarah. Ini kelas apa, kita masuk ke kelas apa. Jadi bukan guru yang datang ke kita masuk ke kelas-kelas. Nanti di kelas tersebut ada ujiannya. Ada ujiannya segala macam. Apa yang terjadi kalau kita masuk kelas salah kelas. Kelas itu bukan kelas yang punya kita mesti dimasuki. Yang kita harusnya hari ini kita masuk ke kelas ekonomi, kita masuk ke kelas sejarah dan bukan kelas kita, dan kita melakukan ujian di sana. Dan ujiannya itu bagus. Kira-kira apa yang terjadi? Kita sudah masuk kelas yang salah, tempat yang salah, melakukan ujian, tapi salah mengerjakan ulangan. Ada nilainya nggak? Kalau saya dikatakan kita masuk kita melakukan wrong examination.
kita melakukan salah ulangan yang seharusnya kita nggak lakukan, walaupun ini gampang saya bisa kerjakan, ternyata bahan anak kelas 1, sedangkan kalian anak kelas 6 misalnya, nggak bermanfaat bagi kita. Yang apa yang kita lakukan adalah kita masuk di kelas yang benar-benar kelas kita melakukan ujian-ujian yang seharusnya buat kita, dan memang kita hidup di dalamnya. Maksudnya seperti begini, pada waktu kalian sukses di dunia ini, ternyata kalian salah tempat. Kalian punya banyak uang, kalian sukses di dalam pekerjaan, kalian sukses di dalam ministry, tetapi salah tempat. Karena kenapa? Semuanya untuk kita puaskan, untuk kemuliaan kita sendiri. Dan apa yang terjadi? Kita salah melakukan ujian, salah melakukan langkah. Dan apa yang terjadi? Kalau kita salah melakukan ujian, sia-sia. Kalau firman Tuhan katakan, nggak bermanfaat sama sekali. Tapi kalau kita mengerti Tuhan, saya mengerti, saya dipanggil ke dunia ini untuk melakukan sesuatu. Bahwa saya ada panggilan, dan terutama panggilan tersebut adalah selalu ada yang berhubungan dengan Tuhan. Karena kenapa? Kita diciptakan oleh Tuhan. Kita waktu diciptakan sama Tuhan, pasti ada sesuatu pertanggungjawaban. Apa yang sudah aku berikan kepada kamu? Apa yang kamu sudah hasilkan? Padahal kita mengerti seperti gitu, kita mencoba untuk bergerak ke sana. Kita memenuhi panggilan kita. Kalau dikatakan kemarin, tapi kok saya belum tahu panggilan saya seperti apa? Gampang. Merapatlah dengan orang-orang yang sudah mempunyai panggilan kepada Tuhan. Entah di gereja, entah di dalam pekerjaan. Di dalam pekerjaan, jangan yang namanya solo karir itu misalnya gini loh. Kita mencoba melakukan sendiri, berusaha sendiri, resiko ambil sendiri, belajar sendiri. Nanti kita belajar along the way, dalam perjalanan kita akan ngerti sedikit. Bisa, tapi kan kita capek sekali. Jatuh bangun. Merapatlah dengan orang-orang yang sudah berhasil dan kita belajar sama mereka. Tunduk sama mereka. Sekali lagi, pada waktu kita tunduk dan kita mencoba untuk mengerjakan yang ditugaskan, saya percaya dalam hidup kita, kalau kita belum mendapatkan sesuatu, belum mendapatkan panggilan atau tujuan yang dari Tuhan, pada waktu kita merapat, Yosua sebagai contohnya, waktu pertama kali dia nggak tahu panggilan dia apa, nggak tahu. Siapa bilang hidupnya Yosua langsung tahu? Dia nggak tahu. Dia cuman waktu dipanggil, mungkin Musa kecapean, nggak ada yang bantu, mungkin nggak ada yang istrinya, mungkin sudah pergi. Akhirnya nggak ada yang cuci baju dia. Akhirnya yang Yosua mendekat. Waktu Yosua mendekat, dilihat, anak ini luar biasa ya. Ya sudah deh, mendekat. Tapi dalam prosesnya kan kelihatan, Yosua itu bukan orang yang ngedumel terus menerus atau dia mencari muka di Musa. Enggak. Memang dia melihat Musa bermasalah dalam hidupnya. Dia nggak ada yang nyuci baju segala macam. Saya mau mendekat kepada Musa. Dan apa yang terjadi? Musa bukan melirik jabatannya Musa. Kalau Yosua melirik jabatannya Musa, saya yakin gak bakal lama. Karena di dalam hidup pasti ada kesulitan-kesulitan yang melebihi apa yang dia lihat. Mungkin Musa dia akan ngomongnya kasar sama Yosua. Mungkin Musa lagi naik spanding akhirnya lempar-lempar barang sama Yosua. Tapi karena memang Yosua dia mau belajar dan mau mengerti soal Tuhan melalui Musa, dia setia. Saya yakin sekali, hampir 11 suku saat itu menentang Musa. 11 suku berarti 90% kurang lebih ya, masyarakat menentang Musa. Cuman hanya dari Lewi doang. Itu pun karena kerabat kesukuan dia, akhirnya orang merapat sama Musa. 90% orang meninggalkan Musa. Kalau kita melihat mayoritas orang meninggalkan Musa, pasti Musa salah. Yosua gak dapat sesuatu. Tapi Yosua, dia setia merapat kepada Musa. Kenapa dia mau belajar? Kenapa Musa bisa dipanggil Tuhan seperti ini? Dia belajar. Apa yang terjadi? Panggilan Yosua kelihatan. Kenapa kelihatan? Dilatih.
Dan Yosua tidak pernah yang namanya meminta kepada Musa, kalau Musa nanti sudah meninggal, saya dapat apa? Enggak pernah tertulis di situ bahwa Yosua minta sesuatu. Yosua cuman merapat. Dan apa yang terjadi? Urapannya Musa lari kepada Yosua. Dan Tuhan yang pilih. Benar-benar Tuhan yang pilih. Dan yang luar biasa, apa yang dilakukan oleh Musa, dilakukan lagi oleh Yosua bahkan lebih. Kenapa? Yosua tidak meminta kemegahan dari Tuhan. Dia cuma hanya, apa yang bisa saya lakukan, inilah aku. Dan pada waktu seperti itu, Tuhan latih. Dikala kita dalam hidup, mencari kemuliaan kita, cari jalan yang paling cepat, panggilan Tuhan gak bakalan dapat. Yang adalah panggilan diri sendiri untuk memuaskan diri sendiri. Nah, apa itu sekali dia punya panggilan? Sekali lagi, panggilan kalian harus bisa mengerti asalnya dari Adam. Kalau kalian gak percaya panggilan kalian asalnya dari Adam, kalian akan melakukan panggilan sendiri. Saya yakin sekali. Tapi kalau kita tahu persis bahwa Tuhan yang menciptakan Adam, ada satu tujuan sesuatu, dan Tuhan menciptakan Adam bukan menjadikan Adam sebagai raja, langsung jauh untuk memuaskan diri sendiri, enggak. Adam ditanya pertanggungjawabannya. Kalau kita percaya, kalau Adam saja ditanya pertanggungjawabannya, kita pun akan pasti ditanya pertanggungjawabannya dari Tuhan. Pada waktu ditanya sama Tuhan, kemarin saya tanya, mari kita lihat ya, Tuhan, semua yang di dunia ini bukan milik Adam, bukan milik kita. Dulu saya berpikir ini milik kita. Karena kenapa? Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Tinggal kita berusaha dengan semaksimal mungkin. Enggak. Ini semua adalah miliknya Tuhan. Miliknya Tuhan itu bukan 10%. Tapi 100%. Saya baru ngeh. Saya pikir miliknya Tuhan itu cuma 10%. Ya sudah. Haknya Tuhan 10%. Haknya saya 90%. Terserah saya mau ngapain. Tuhan enggak punya hak ngutak-ngatik dengannya 90%. Apa yang terjadi? Setelah kita mengetahui miliknya Tuhan itu 100%. Kenapa? Adam pun dimiliki oleh Tuhan 100%. Makanya dia punya, waktu Tuhan Yesus ngomong soal talenta 5, 2 sama 1. Waktu dikasih 5 dan menghasilkan 5 menjadi 10, dia gak diberikan. Hai engkau hamba yang bagus, ini 10 talentanya buat kamu. Enggak, diambil sama Tuhan. Baca aja, diambil sama Tuhan. Hai, engkau hamba yang setia, bagus kerjamu. Diambil dan dikatakan, aku akan memberikan kuasa 10 kota. Kuasa 10 kota, artinya tanggung jawab lebih besar lagi. Tanggung jawab, barang punya sama, barangnya tetap milik Tuhan. Kalau kita mengerti seperti itu satu modal. Kalian melangkah kita mengerti bahwa semua yang kita miliki, itu miliknya Tuhan. Dan Tuhan katakan, sisihkan yang 10%. Buat apa Tuhan? Ini sisihkan 10%. Berarti sisihkan 10%, oke, yang 90% punya saya dong. Enggak. Tuhan enggak ngomong 90% punya kita. Tuhan katakan ini yang 90%. Tuhan katakan, apakah kamu setia dengan 90% ini? Kita katakan, Tuhan saya mau coba. Tuhan berikan kepada kita 90% tersebut. Pada saat diberikan, Tuhan katakan, aku akan kembali. Dan aku akan melihat 90% ini apa yang kamu lakukan. Justru pada waktu kita menyisihkan 10% buat Tuhan, pekerjaan Tuhan dimulai, bukan berakhir. Bukan dikatakan bahwa ini bagian Tuhan 10% sudah beres ya. Artinya tugasnya Tuhan udah beres nih, yang 90% punya saya. Enggak. Tuhan akan lihat yang 90% yang kamu hasilkan, apa yang kamu lakukan. Setia enggak kamu dengan 90% tersebut? Kalau kita enggak melakukan, enggak setia dan menghasilkan, Tuhan tidak akan tambahkan lagi. Setelah kita setia, mungkin kita dikatakan, Tuhan, saya punya uang. Saya punya uang 1 juta. 10% punya Tuhan. Yang 90%, apa yang mesti saya lakukan Tuhan dengan 90% ini? Apa yang saya bisa hasilkan? Enggak hanya dengan uang, waktu kalian. Saya pernah lihat 24 jam. Dalam 1 hari, 2 jam 40 menit. Ya benar ya? 2 jam lah, 2 jam. Itu miliknya Tuhan. Oh enggak, itu miliknya saya bisa buat pakai tidur segala macam. Enggak, 2 jam itu miliknya Tuhan.
Semua yang hidup kita, semua itu miliknya Tuhan. Berarti waktu juga miliknya Tuhan. Apa yang terjadi Tuhan? Yang 10% miliknya Tuhan. Yang 90% Tuhan katakan, oke, aku akan lihat ke kamu. Apa yang kamu lakukan dengan 90% ini? Apa itu? Manajemen. Saya manage waktu ini semaksimal mungkin untuk bisa menghasilkan sebesar mungkin. Pada waktu kita setia perkara kecil, kita akan setia perkara lebih besar lagi. Itu start. Makanya kalau kita nggak mengerti sistem yang dari awal ini, waktu kita baca firman Tuhan, baca Amsal, kejam sekali ya Amsal ya. Kok nyuruh kita keras sekali? Tuhan katakan, hai orang malas, belajarlah kepada semut. Urusannya apa? Hidup-hidup saya, kenapa saya terjadi semut? Nggak ada urusannya. Tuhan katakan, belajarlah kepada semut. Dan dikatakan juga, suruh menghitung hari-hari kita. Setelah kita mengerti seperti ini, oh itu toh maksudnya. Kita diajarkan untuk wise di dalam mengelola resources yang kita punya. Yang 90% ini. Kalau kita setia dengan 90% ini, Tuhan akan tambahkan lagi. Tambahkan yang lagi. Dulu saya berpikir adalah bagiannya Tuhan 10%, bagian saya 90%. Kalau saya sudah ngasih 10%, sudah cukup Tuhan. Kan saya sudah menjalankan apa yang Tuhan suruh. Enggak. Salah sekali. Bagiannya Tuhan 100%, bukan 10%. Ini yang kalau kita mengerti yang bagiannya Tuhan 100%, kita baru mengerti yang namanya mengusahakan tanah tersebut. Kalau bagiannya Tuhan cuma 10%, biasanya kita akan jadi sombong ya. Kenapa? Saham Tuhan kecil. Siapa di sini kalau dalam satu perusahaan, kalian yang berusaha, saya punya perusahaan nih gede. Dia punya saham 10%, saham saya 90%. Kalau yang 10% nyuruh-nyuruh saya, ngocol nggak? Ngocol ya? Yang saham 10%, kamu nggak bisa ngatur ini pabrik harus begini. Tapi sahamnya cuma 10%. Ada nggak seperti itu? Ada. Hasilnya ribut. Udahlah, putus aja. Pokoknya lu jangan masuk. Lu udah 10% ngatur-ngatur lagi. Gue udah nggak mau kongsi lagi dah. Biasa seperti itu ya. Yang 50% aja ribut ya. Kalau dia saling ngatur ya. Apalagi yang 10%. Kalau Tuhan kita anggap saham dia 10% dan dia ngatur-ngatur kita. Apa respon kita? Punya saham 10% aja mau ngatur-ngatur saya. Saya punya 90%. Terserah saya mau diapain pabrik ini. Terserah sama saya. Memang kamu punya hak 90% saham. Ya dong. Jujur ya kita dia punya common sense. Kalau ini perusahaan saya adalah saya punya saham yang terbesar, saya mau lakukan apa yang saya mau, haknya saya. Tetapi kalau saya di situ jadi manajer, ada bos saya yang punya saham 100%. Apa yang terjadi? Saya tunduk. Kalau dikatakan kamu ke kiri, ya saya ke kiri. Pabrik ini punya dia. Dan dikatakan kamu salah. Kita menerima kritikan seperti itu. Karena kenapa? Saham dia yang paling gede, dia owner. Dia pemilik dari pabrik tersebut. Tapi kalau ownernya cuma punya saham 10%, hancurlah sudah. Dia nggak berkutik di ujung. Kalau dikatakan, nggak baik mesinnya ini, jangan beli mesin itu. Saham kamu 10%, kamu nggak punya hak ngomong apa. Terserah saya mau lakukan apa. Apa yang terjadi? Hidup kalian kita akan hancur. Karena kenapa? Yang 10% ini, itu ilmunya luar biasa. Pengetahuannya luar biasa. Tapi karena kita taruh saham dia cuma 10%, kita menjadi rugi, hancur-hancur dalam hidup. Tapi kalau kita mengerti bahwa orang ini, pribadi ini, memiliki saham 100% dalam hidup kita, mau gak mau kita tunduk. Mau gak mau pada waktu kita diberikan 90%, thank you. Dan bisa dikatakan, Tuhan, apa bisa dikatakan kalau bos, kok baik banget. Saya bekerja begini, tapi diberikan hak 90% mengelola. Waktu kita menerima 90% itu dengan sukacita. Karena kenapa? Kita ini gak layak. Benar-benar kita ini gak layak. Tetapi kalau pabrik itu punya kita, sekali lagi, orang tersebut punya saham 10%, kita gak bisa punya hubungan yang baik. Karena orang tersebut pasti akan nyuruh-nyuruh kita. Karena dia orang ini mempunyai hikmat yang luar biasa. Tapi karena
dia punya saham 10%, kita punya ego luar biasa. Kenapa kamu yang punya saham 10% harus ngatur-ngatur hidup saya? Nangkep gak kira-kira di sana? Pada waktu kita tahu bahwa orang ini punya saham 100%, kita menghormati dia. Kita tunduk kepada dia. Karena jelas, pada waktu kita menerima 90%, sekali lagi dengan bersuka cita, dan kita akan mempertanggungjawabkan yang 90% tersebut. Karena kita percaya, atas tuntunan dia, atas hikmat dia, kita bisa menjadi sukses dalam hidup. Karena kenapa? Di dalam kita sudah ada built-in. Built-in itu sudah ada yang terkandung bahwa Tuhan katakan, aku tahu di dalam kamu ada sesuatu yang bisa bekerja. Maka Tuhan katakan, jamahlah, lakukan apa saja dan aku akan berkati engkau. Kenapa? Di dalam kita ada sesuatu yang Tuhan kasih. Saya belum ngomong yang namanya lahir baru ya. Ini saya ngomong adalah soal yang namanya sebelum manusia, sebelum jatuh dalam dosa. Kalau sekalian mengerti. Nanti maka saya jelaskan. Setelah dalam dosa seperti apa? Kita ini adalah Ferrari yang Tuhan kirim ke dunia ini. Kita ini bukan bajai. Kita dikirim ke dunia ini dengan semua built-in kesuksesan kita. Tapi yang jadi problem adalah kita menyerahkan hidup kita atau nenek moyang kita menyerahkan hidupnya kepada si jahat. Pada waktu nenek moyang kita menyerahkan semuanya ke yang si jahat, menjadi yang namanya slave kalau bahasa Inggrisnya, atau bahasa Indonesianya menjadi hamba atau menjadi budak. Kita ini budak loh. Jangan kalian berkata bahwa enggak, saya orang merdeka. Pada waktu Adam menyerahkan hidup Adam kepada iblis, menjadi budaknya iblis. Kalian tahu, kalau kalian budak, anak kalian jadi apa? Apa jadi orang merdeka? Enggak. Jadi budak. Kalau kita di zaman dulu ya, kita sekarang udah enggak mengenal yang namanya budak, kita enggak ngerti ya. Zaman dulu sebelum zaman 1900-an, itu namanya ada terkenal namanya budak. Kalau kalian istrinya budak, suaminya budak, berpasangan dan akhir menghasilkan seorang anak jadi merdeka, budak. Anak budak itu mempunyai cucu. Apa cucu menjadi orang merdeka? Budak. Kapan mereka menjadi orang merdeka? Pada waktu majikannya mengatakan, aku menjadikan engkau orang merdeka. Baru dia menjadi orang merdeka. Itu luar biasa sekali. Kita pun sama. Pada waktu Adam menjadi budaknya iblis, kita jadi apa? Kita percaya nggak kita keturunan Adam? Kalau kita mau mengerti, Tuhan saya percaya, saya adalah keturunan Adam, maka saya menjadi budaknya iblis. Kalian tidak bisa membebaskan diri kalian sendiri. Nggak bisa. Tetapi ada seseorang, dia yang membeli kita. Dikatakan membeli adalah bukan memaksa, direbut. Enggak. Dia beli. Makanya Yesus datang untuk membeli kita semua. Yang tadinya menjadi budaknya iblis, Tuhan Yesus membayar dengan harganya yang dikatakan lunas. Kita dibeli. Kita menjadi budaknya terang. Kita dipindahkan dari hamba kegelapan menjadi hambanya terang. Enggak ada yang namanya dikatakan orang merdeka. Hidup kita sudah dibeli oleh Tuhan 100% dan harganya lunas. Makanya hidup kita semua dimiliki oleh Tuhan. Kalau kita mau percaya di sana. Dan apa yang terjadi? Yang tadinya kita mencurahkan hidup kita melayani si jahat, sekarang setelah dibeli dan lunas oleh Tuhan, hidup kita dipakai sepenuhnya untuk kebutuhannya Tuhan. Apakah jahat? Enggak. Memang seperti itu. Dan ini perlu iman, perlu yang dia punya rohani. Yang tadi saya ngomong sebelumnya adalah sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Bahwa kita punya built-in kesuksesan semua. Tetapi setelah kita jatuh dalam dosa, kita hancur semua. Semua sudah kehilangan kemuliaan Allah. Semua sudah tidak mencari Allah. Kita semua melakukan kehendaknya si jahat. Tetapi puji Tuhan, Yesus datang. Setelah 4.000 tahun manusia hancur-hancuran, akhirnya Yesus datang tahun 0. Oke, kita tundukkan kepala kita.